dengan gampang, ini loh prosedur caranya, itu dia pisahkan. Nah, timbul masalah yang saya kurang oke untuk pembelajaran kita di STAN. Nanti kalau saya mau ngusul ke Dosko tahun depan, ya, tahun depan mungkin saya akan usulkan supaya antara pelaksanaan dan penatausahaan itu jangan terpisah. Tapi juga ya, saya lihat di RPS penatausahaan itu 2 pertemuan nih. Kalau mau dipadetin ke depan, kamu merasa nggak sih kemarin kita tuh di perencanaan terlalu bertele-tele? Nggak juga ya, memang butuh panjang begitu ya. Timbul masalah, ya, masalah yang bisa mengganggu cara belajar kita, yaitu materi sama dengan UTS itu adalah pelaksanaan in term of DPA SKPD saja, ya. Sampai dengan UTS kita hanya belajar pelaksanaan dipotong di DPA SKPD. Nanti setelah UTS kita akan belajar penatausahaan pendapatan, penatausahaan belanja, penatausahaan pembiayaan, ya guys ya. Tapi kan itu tuh satu-satuan sebenarnya antara DPA SKPD dengan penatausahaan adalah satu kesatuan. Kenapa? Karena ya apa namanya nih? Peta konsepnya itu seperti ini guys. Ini saya bikin sendiri. Ya, pelaksanaan APBD itu ya adalah menyusun DPA SKPD lalu melaksanakan kegiatannya. Diawali dengan SPD. Ya, oh ini berarti kurang. Sebentar. Ini bukan bagian ini selalu pengen ngutak-ngutak lagi ya, karena itu pikiran saya sendiri kan terserah saya dong ya. Nah, intinya gini dulu ya, intinya fokus utama yang kita pelajari di pertemuan ini hanya 2 saja. Gampang toh? 2 dokumen saja. Dokumen yang pertama adalah DPA SKPD. Apa itu DPA SKPD? Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD. Ya. Kalau bagi SKPD. Kalau bagi PPKD yang dimuat 3. Pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Ya, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari siapa? SKPD yang melaksanakan fungsi BUD. Nah, itu kan namanya PPKD ya. Ya. Dokumen ini gunanya untuk apa? Sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Siapa yang megang DPA SKPD, masing-masing SKPD selaku pengguna anggaran. Maka DPA SKPD itu bentuknya kayak gini Mas, bentuknya kayak gini. Ya. DPA SKPD itu ya bentuknya ini. Lihat nih. Ini contoh dari DPA SKPD-nya. Ini contoh ya ini. Ini saya ngambil dari Dinas Kominfo, aduh salah. Contoh KPD milik Dinas Kominfo Bojonegoro. Lihat tuh. Ya, ini halaman satunya ya, halaman belakangnya banyak. Tapi intinya ini aja ininya ya. Intinya adalah DPA SKPD itu si Dinas Kominfo punya pendapatan dan dia punya total belanjanya adalah sekitar 8 miliar. Saya tak buka saya. Lali dibuka nih. Coba masing-masing silakan buka deh ya file contoh itu ya. Nih. 9,4. Ya. Ini dulu baru itu harusnya ya. Apa namanya harusnya yang ringkasan dokumen DPA-nya dulu baru yang triwulan tadi ya. Oke. Apa namanya nih? Kalau dilihat tuh ya dia punya pendapatannya 0 guys, nggak punya PDRT. Total belanjanya adalah 9,4. Sudah itu saja. DPA SKPD itu isinya mengono tok.
Lalu sebelum bisa melaksanakan, ya nanti butuh dokumen lagi namanya SPD, surat penyediaan dana, dokumen yang menyatakan tersedia dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD. Oke, ya. Nanti tak jelaskan lagi. Nanti ada istilah anggaran kas, tapi sebelumnya kita akan masuk ke ketentuan umum, masuk ke slide Bapak Budi Mulyana, ya. Demikian ini dulu apa namanya atau mudah dipahami ya, insya Allah ya. Oke, untuk slide berikutnya pengalaman kemarin saya bacain satu persatu, saya haus sih ya. Jadi saya mau minta dibacakan oleh teman kita dulu ya. Kita pelajari dulu ketentuan umum pelaksanaan APBD. Ya, silakan hari ini tanggal 6 ya. Alvina coba dibaca pasal 120. Slide yang saya share itu coba dibaca. Ya, silakan. Pasal 120, semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah yang dikelola oleh BUD. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut. Oke, terima kasih Alvina. Ya, ketentuan prinsip ya, prinsip pelaksanaan APBD yang pertama bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dianggarkan dalam APBD. Timbul pertanyaan, kalau ada hibah gimana Pak? Emang dia bisa tahu hibahnya itu apa namanya, berapa yang mau dikasih sama orang gitu ya? Kira-kira jawabannya gimana? Kan hibah ada yang terencana sama hibah langsung, Pak. Yang terencana dilampirkan di APBD, yang langsung enggak. Tapi nanti dilaporkan di pertanggungjawaban. Nah itu dia. Waduh, dan cocok, bagus ya. Rosi ini ada dicatat nih aktivitas nih ya atas jawabannya. Ya, apa namanya? Pada prinsipnya semua penerimaan daerah harus dianggarkan dalam APBD. Kalau ada yang tidak dianggarkan, nanti akan masuk bisa di satu dari apa? Bisa masuk melalui dua pintu. Pintu yang pertama adalah APBD perubahan, itu kira-kira di bulan Agustus, ya. Dan pasti, ya. Jadi kalau yang masuk di perubahan di APBD perubahan itu, kalau ada hibah yang tidak terencana, yang terjadi di bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya di semester 1, itu masih bisa tuh dimasukkan di APBD perubahan, ya. Tapi gimana kalau ada orang hibah detik-detik terakhir sebelum tanggal 31 Desember 2000 sekian belas? Detik-detik terakhir sebelum 31 Desember selesai. Ya diterima dong. Tetapi nanti akan dimasukkannya, dicatatnya dalam perda pertanggungjawaban APBD yang muncul 6 bulan setelah 31 Desember ditutup. Terima kasih ya. Oke, yang berikutnya apa yang bisa kita simpulkan atau kita lihat dari pasal ini? Ya, bahwa ada penerapan prinsip TSA, Treasury Single Account, ya, atau rekening tunggal, ya, sebagai pengendalian, ya, sebagai bentuk pengendalian. Ya. Nah, semua harus melalui rekening kas umum daerah. RKUD yang pegang siapa? Bendahara Umum Daerah. RKUD dipegang oleh BUD. Ya. Nah, apakah mungkin BUD itu menerima mencatat semua penerimaan, misalnya ya? Apakah mungkin BUD mencatat seluruh penerimaan?
mungkin BPUD mencatat penerimaan ya. Contoh ada retribusi pariwisata, ya, tiket masuk tempat wisata. Apa ya BUD-nya mau nongkrong? Apakah BUD mau nongkrong itu ya, mau nongkrong di loket wisata ya, atau retribusi galian C ya. Nih, tak tunjukin fotonya ya, saya cari di Google aja. Tapi agak lama ya. Nah, laptopnya Postred. Ya. Apakah mungkin BUD itu nongkrong di ya atau di puskesmas ya, karena ada retribusi kesehatan, atau di terminal karena ada retribusi terminal ya. Nih. Apa mungkin si BUD itu akan nongkrong di pos-pos seperti ini? Ya, tidak mungkin. Maka diaturlah ada bendahara di masing-masing SKPD. Pembantu ya, penerimaan pembantu di SKPD yang aktivitas penerimaannya sangat tinggi. Demikian juga dari sisi belanja. Apakah mungkin BUD itu ngeluarin ya dari sisi belanja ya? Apakah mungkin BUD itu mengeluarkan uang ya, untuk 15 kegiatan? Yang bisa dibantu oleh pengeluaran mereka ini semua uangnya mereka semua uang yang diterima yang tadi siapa? Alvina mau nunjuk apa nih Alvina? Ada nunjuk teman Anda membuat pasal 121. Berapa ya? 11 Pak, karena bulan 11. Oh ya, Bintang. Ayo Bin. Ayo lo. Bentar Pak, Bintang masih punya Pak? Ya, Pak. Oh enggak. Iya. Pasal 121. Poin pertama, PA atau KPA, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang atau kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin yang kedua, pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
Poin yang ketiga, kebenaran material sebagaimana dimaksud merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang bersangkutan. Oke, terima kasih Bin. Ya, apa nih yang bisa dipahami dari sini? Yang pertama, BUD dan orang-orang yang membantunya, yaitu PA-KPA, bendahara, penerima bantuan, atau bahkan pihak lain, maka wajib melakukan peratausahaan. Ya, sebenarnya sebelum wajib menyelenggarakan peratausahaan, dia wajib melaksanakan kegiatannya dengan baik dan benar dulu ya, baru menatausahakan dengan baik juga. Lalu pejabat yang menandatangani bertanggung jawab terhadap kebenaran material ini berat guys. Ya. Kamu tak ceritain dulu mau nggak? Ya. Kementerian Keuangan punya cerita kelam nih dalam hal masalah kebenaran material ini. Yaitu ketika 2 orang rekan kita di Kemenkeu, rekan saya sih, kamu kan belum orang Kemenkeu, tapi sudah kuliah di PKN Kemenkeu. Pak, jangan gitu dong Pak. Kita satu darah Kemenkeu lah ya. Ibu. 2 orang di penjara. Kenapa? Karena terlibat dalam kasus SPM palsu. Gimana ceritanya Pak? Ya, inilah wajah di Indonesia ya. Sedih saya. Ketika itu teman-teman, di zaman itu, kebenaran material itu adalah tanggung jawab. Ini di pusat ya. KPPN itu ikut bertanggung jawab terhadap kebenaran material uang yang dikeluarkan dari kas negara. Nah, waktu itu SPM ya, surat perintah membayar itu masih berbentuk kertas yang dicap. Kertas yang dicap dengan tanda tangan penandatangan SPM, PP SPM, pejabat penandatangan SPM. Nah, di sebuah kementerian, Bapak yang bertindak sebagai PP SPM ini mau melakukan ibadah haji atau ibadah umroh atau kegiatan lain yang dia keluar negeri. Ya. Kalau dia keluar negeri sama beberapa saat kan terganggu ya pencairan SPM-nya ya. Ya, dia misalnya dia punya DIPA kegiatan X 10 miliar. Ya. Januari, Februari, Maret udah ngeluarin 3 miliar ya. Masih udah lancar tuh ngeluarin SPM misalnya sampai dengan totalnya 3 miliar. Lalu dia mau berangkat ke luar negeri punya 1 M lagi tuh. Sementara waktunya sudah mendekati akhir tahun misalnya. Maka apa yang dilakukan? Si bapak itu bilang begini sama anak buahnya, Mas, ini saya tinggalkan sebuah surat kosong, belum ada isinya di atasnya. Sudah saya tanda tangani dan saya cap di bawah. Sudah ditanda tangan, sudah dicap. Nanti kalau mau bikin surat, pakai surat itu. Pergilah bapak ini keluar negeri. Lalu ternyata anak buahnya itu ada yang tidak amanah nih, ada yang korupsi nih. Ada yang otak kriminal nih. Yang dilakukan adalah dia membuat SPM dengan kertas itu. Membuat SPM. Surat perintah membayar. Tentu SPP-nya ada ya. SPP-nya dibuat dari PPK, dari pejabat membuat komitmen. PPK-nya bikin, lalu SPM-nya dibikin. SPP-nya bener asli. PPK-nya juga bener asli. Yang salah adalah kawan-kawan, ketika dia bikin SPM, rekening tujuannya dialihkan, bukan ke rekanan kegiatannya itu, tapi ke rekening lain yang nanti dia nikmati sendiri. Kurang ajar toh nih toh. Buat ini kan ya, ini orang ya gitu kan ya. Udah mau tak maki-maki aja tuh. Sabar Pak, hari Jumat ya. Lalu dibawalah SPM ini ke KPPN. Ya. Nah di KPPN itu ceritanya begini. Di loket itu ada petugas penerima SPM yang sudah ada jadwal piketnya. Ternyata petugas jadwal piket hari itu berhalangan hadir. Entah anaknya sakit, entah istrinya melahirkan atau apa gitu ya.
berhalangan hadir sehingga digantikan oleh rekan lainnya. Tentu rekan lainnya ini nggak ngerti historis dari SPM ini ya. Maksudnya SPM yang terdahulunya ditransfer ke rekening siapa sih gitu ya. Ya, dia taunya apa? Dia taunya begini, ya. Ini DIP-nya ada. DIP-nya itu dia dapat uang 10M sudah terpakai 3M. Sekarang mengajukan 2M lagi. Kan masuk akal kan? Sekarang mengajukan SPM 2M lagi. SPM-nya benar ditandangin PPK. SPM-nya juga benar ditandangin oleh Bapak yang sedang berangkat haji tadi. Itu ya. Lalu yang dia nggak jeli adalah rekeningnya itu berbeda dari SPM-SPM yang dulu. Akhirnya dia bikinkan SPM oleh atasannya di approve ya, sehingga cairlah uang sekian M tadi ke rekening yang salah. Ketika Bapak yang haji ini pulang, dia nggak tahu ya, masalah dengan rekanannya. Loh Pak kok belum dibayar segala macam. Loh gimana nih ceritanya? Akhirnya singkat kata singkat cerita ke pengadilan ya. Yang masuk penjara adalah 2 orang dari KPPN. Orang yang palsu konon katanya tidak masuk penjara. Gila ya? Gila, orang yang palsu tidak. Orang yang ditipu masuk penjara. Dengan tuduhan pasal korupsi. Karena korupsi di Indonesia definisinya adalah, ini definisi mengerikan nih. Melakukan tindakan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sehingga 2 orang ini terbukti melakukan tindakan memperkaya orang lain menggunakan uang negara. Sementara dia sepeser pun tidak merasakan. Maka sejak saat itu DJPB melakukan perbaikan, melakukan berbagai macam perbaikan sehingga sekarang ini kebenaran material semuanya dilimpahkan ke pengguna anggaran. Kita nggak mau tahu ya. Terus SPM sekarang digital. Nggak pakai kertas lagi, ya. Rekening apa namanya tuh rekening rekanan, ya rekening bank rekanan sekarang semua harus didaftarkan terlebih dahulu di awal tahun, nggak boleh ganti, harus pakai itu sampai akhir, ya. Ini semua membawa kita pada era yang namanya SPAN, yang saya ceritakan tadi, SPM digital, terus ya pakai PIN lagi ya. Sudah bukan pakai tanda tangan, pakai PIN PPSPM. Kemudian rekening supplier, registrasi rekening supplier, dan segala macam itu terangkum di sebuah sistem yang namanya SPAN. Sorry, bukan spam. SPAN, Sistem Perbendaraan dan Anggaran Negara, di mana kemarin di peringatan Hari Keuangan Republik Indonesia yang jatuh tanggal, yang upacaranya kemarin itu, saya tak tunjukin ya. Hari Keuangan 2020-74 live. Ya, ya nanti kalau ini ya, ini dia nih. Salin URL video pada saat ini. Ya, itu ada penyerahan penghargaan untuk Pak Marwanto, ya, Dirjen era tahun sekian, ya, karena implementasi. Jadi sampai dapat penghargaan tuh. Ya. Oke ya, panjang ceritanya nih ya. Di pasal 121 kebenaran material adalah wilayahnya PA, KPA, bendahara penerimaan dan seterusnya ya, bukan BUD itu ya di situ ya, di pasal 121. Jadi selaras dengan yang terjadi di pusat. Selanjutnya, siapa namanya? Bintang tunjuk siapa? 20 mungkin.
Niken Iling Ang. Silakan dibaca pasal 122 123. 122 123. Ya, yang barusan saya kopas. Barusan kok. Oh ya. Oke. Selama ini saya salah lihat channel. Silakan. Enggak, Pak. Tadi belum saya lihat, ya makanya saya cari PP-nya sendiri. Oke, sekarang pasal 122, kepala daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari yang diatur dalam Perda, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pasal 123, penerimaan perangkat daerah yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, Niken, kalau tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, berarti penerimaan daerahnya diapain? Disetor dulu ke Erkun, Pak. Yes. Erkun atau RKUD. RKUD ya. Kemudian ada pengecualian. Ingat juga ya, nggak boleh melakukan pungli ya. Yang Niken mau nunjuk siapa Niken? Temenmu? Mungkin 20 bagi 2, 10. Dev, bacain Dev. Pasal 124 Dev. Iya Pak. Pasal 124 yang pertama, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Yang kedua, setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DIPA dan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD. Yang ketiga, kepala daerah perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Oke, cukup jelas ya. Kemarin ada pertanyaan nih, Pak, dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD apa? Kan? Ya, yang penting surat pernyataan ya, surat pernyataan, surat penyediaan dana, surat yang menginfokan bahwa dananya sudah tersedia, walaupun formatnya tidak mengikuti SPD. Loh, kenapa kok bisa? Ya, SPD kan harus ditandatangani oleh kepala PPKD atau pejabat yang didelegasikan. Ternyata pejabatnya sedang berhalangan, ya, padahal harus ada keterangan tersedianya dana, kalau enggak kan bertentangan dengan pasal 124 yang ayat yang atasnya itu kan. Maka bisa saja misalnya bapaknya tuh lagi haji atau lagi wisata religi ke Yerusalem gitu kan. Orang Indonesia tuh nggak bisa wisata religi ke Yerusalem ya, karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi kalau teman-teman Nasrani itu berkunjung ke Tanah Suci, yang dilakukan adalah mereka berkunjung ke Yordania. Lalu dari Yordania, ya itu ngurus visa ke Israel, karena antara Yordan dan bisa ngurus visa, gitu kan. Ini, gitu kan. Jangan-jangan di sini sudah ada yang ke sana ya. Nah kemudian misalnya orang yang bikin SPD-nya lagi nggak bisa, atau sangat mendesak ya, udah tanggal 28 Desember ini harus bayar. Kalau pakai SPD nunggu bapaknya pulang segala macam. Padahal secara real uangnya sudah ada ya. Buah yang ditinggalkannya itu mengakui bahwa uangnya ada ya. Maka bisa saja dengan dokumen lain, yang penting ada surat keterangan bahwa dananya ada, maka bisa dijalankan tuh, bisa dilakukan pengeluaran ya. Terima kasih Dev, kamu mau nunjuk siapa Dev? 25. Karena sekarang tanggal 6
Terus bagaimana Laude Rahmat, ayo. Pasal 125. Ya. Masuk dong, jelas. Oke, pasal 125, poin pertama. Untuk pelaksanaan APBD, kepala daerah menetapkan 1. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD. 2. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM. 3. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban. 4. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D. 5. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. 6. Bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu. Dan 7. Pejabat lainnya. Yang kedua, keputusan kepala daerah tentang penetapan pejabat sebagaimana dimaksud dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. Jelas ya, berarti pejabat-pejabat terkait dengan pelaksanaan APBD itu sudah ditunjuk sebelum tahun anggaran dan ditetapkan menggunakan kepala daerah. Pertanyaan, terus yang tanda tangan SPP kok nggak ada ya? Karena tanda tangan SPP ya itu lebih fleksibel daripada SPM. Karena SPP terkait dengan pelaksanaan realnya, pelaksanaan di lapangannya, ya. Maka bisa siapa saja. Dan SPP tidak berkonsekuensi pengeluaran anggaran, ya. Yang berkonsekuensi mengakibatkan pengeluaran adalah SPM. Maka kalau yang SPP dia lebih fleksibel ya. Terima kasih. Siapa namanya nih? Laude ya. Mau nunjuk teman siapa untuk masuk ke pasal berikutnya di penatausahaan kas umum daerah. Silakan Laude, pilih siapa? Absen 7. Andi Safa ya, sama-sama orang Sulawesi nih. Pasal 126, dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD membuka rekening kas umum daerah pada bank umum yang sehat. Bank umum sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud dimuat dalam perjanjian antar BUD dengan bank umum yang bersangkutan. Oke, terima kasih ya. Jadi RKUD itu pada bank umum yang sehat. Kalau nggak sehat nggak boleh. Ini untuk jaga-jaga. Walaupun pada umumnya RKUD semua RKUD hampir seluruh daerah di Indonesia itu selalu di BD ya, bank daerah itu sudah termasuk sih. Lalu ditunjuk menggunakan SK ya. Artinya tidak boleh ada rekening lain yang digunakan ya, sebagai RKUD, BUD ya. Kalau sebagai rekeningnya bendahara penerimaan pengeluaran sih nanti diatur lagi, ada lagi terpisah. Andi Safa mau tunjuk siapa nih? Tunjuk-tunjukkan. Absen 13, Pak. 13, Erlita, silakan. Pasal 127. Pasal 127. Dalam pelaksanaan operasional penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh kepala daerah. Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari. Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dioperasikan sebagai rekening berhil yang sumber penerimaannya dipindah bukan ke rekening kas umum daerah sekurang-kurangnya sekali sehari pada akhir. Oke, terima kasih. Ya, langsung tunjuk dulu nih sebelum kita bahas. Langsung tunjuk dulu lainnya. Baca 127 lanjutan. 25. 25 itu ada Sarah Hafizoh. Ayo Sarah. Ya Pak, absen pasal 27 selanjutnya yang yaitu terkait dalam hal kewajiban pemindah bukuan sebagaimana dimaksud secara teknis belum dapat dilakukan setiap hari, maka pemindah bukuan dapat dilakukan secara berkala
yang ditetapkan dalam Perkada. Rekening pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan rencana pengeluaran yang besarannya ditetapkan dalam Perkada. Pemindahan dana dari rekening penerimaan dan atau rekening pengeluaran pada bank umum ke rekening kas umum daerah dilakukan atas perintah BUD. Oke, ini saya rasa cukup jelas ya. Apa alasannya kok bisa kok seperti ini? Kok penerimaan boleh disebar, pengeluaran boleh disebar, kemudian penerimaan tuh harus disetor tiap hari. Kalau nggak bisa setor tiap hari, maka harus dibikinkan peraturan yang mengatur setornya tiap berkala berapa hari, gitu kan ya. Pengeluaran itu harus seperti apa? Kenapa seperti ini? Jawabannya sudah kita diskusikan di atas ya, bahwa karena nggak mungkin BUD-nya itu mengerjakan semua pengeluaran dan penerimaan APBD ya. Sarah Hafizah mau meminta teman siapa untuk baca pasal selanjutnya? Absen 19. Mukhlisa, silakan. Pasal 128, Kepala Daerah dapat memberi izin kepada Kepala SKPD untuk membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada Bank Umum. Kepala Daerah dapat memberikan izin kepada Kepala SKPD untuk membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah pada Bank Umum untuk menampung UP. Apa itu UP? Uang persediaan. Iya, uang persediaan. Oke, terima kasih. Nah, ini juga sama ya. Kalau untuk nerima duitnya aja kita sebar ke banyak orang, maka izinnya pun bisa disebarkan. Ya, izinnya pun bisa didelegasikan. Karena nanti kepala daerah nggak mungkin tiap hari ngasih izin, ya bukan tiap hari sih. Ribet lah ngasih izin untuk tiap semua rekening penerimaan dan pengeluaran tiap SKPD ya. Terima kasih. Siapa tadi ini? Mukhlisa ya. Lis, kamu mau minta teman siapa lagi? Absen terakhir aja, Pak. Absen terakhir, Fen. Wah, Venda dikasih angin. Terlama loh. Apa sih, Pak? Oh, ya. Pasal 129 130 ya. Iya, betul. Pasal 129. Pemerintah daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terus pasal 130. Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank dan masing. Dah. Oke, terima kasih. Soalnya putus-putus di sini. Ya, Pak, dari tadi juga di saya putus-putus, tapi masih bisa kedengar sih. Ya, besok-besok di bawah nama saya tolong dituliskan ya. Hobinya adalah membuli mahasiswa ya. Nggak apa-apa, Pak. Saya terima kok. Wow, tangguh ya. Udah sering dibully. Mahasiswa tangguh ya. Di pasal ini ada masukan nggak, Fen? Apa yang kedua dari gimana ya? Yoko yang ngono kuwi ya. Iya. Ya sudah. Satu ada. Oke, yang pertama gini teman-teman, bahwa rekening yang digunakan oleh Pemda di bank itu diperlakukan sama seperti rekening-rekening lainnya, yaitu boleh dapat bunga, jasa giro atau imbalan lainnya. Ya, demikian juga dia dapat dikenakan biaya administrasi atau biaya lain yang timbul dengan pelayanan bank. Artinya jangan digratisin lah, gitu ya, baik itu biayanya maupun imbalannya. Oke. Fen mau nunjuk siapa, Fen? Mau milih siapa? Mau tanya dulu aja deh. Oke. Kan Venda strike back. Kan kalau di pusat keuangan gitu kan, Pak, mereka itu kan menaruh uang di bank-bank itu kan memang tujuannya untuk imbal hasilnya ya, Pak. Memang banyak, tapi kan kalau dari uang yang begitu banyak lumayan. Nah, kalau pelakuannya daerah sendiri gimana? Terkait nanti apa? Nanti akan kita bicarakan di topik anggaran kas. Oh iya, ya udah.
Berarti sekarang nunjuk aja. Nunjuk aja. Balikan nomor 1. Oke, Muhammad Syafni, Ya. silakan. Dalam rangka manajemen kas, pemerintah dapat mendepositokan atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik. Deposito atau investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lambat per 31 Desember. Ya, ini terkait dengan pertanyaannya Venda tadi, tapi nanti akan ada hal lain yang lebih detail yang saya akan terangkan. Kita tahan dulu ya. Toh kita masih punya waktu 1 jam 10 menit nih ya, sampai sebelum jam 10 karena itu nanti agak akhir tuh, agak belakang tuh ya. Jadi sekarang Muhammad silahkan, nanti dulu ya. Kita masuk ke topik ketiga ya, sebelum hanya ada 4 topik kan hari ini, yaitu tentang penyiapan dokumen. Ya, bentuknya bagan nih bentuknya teman. Penyiapan DPA. Bagaimana sih DPA itu dibuat? Ya, itu kalau dari gambar yang saya kopas terlalu kecil, teman-teman bisa buka di PPT aja ya. Kecil ya. Ini ya. Alvina mau ngelapor apa? Boleh loh. Enggak Pak, saya salah ngechat Pak. Saya mau buka Discord Pak. Jadi typing di situ Pak. Ya, saya buka di PPT nih biar kelihatan gede ya. Penyiapan DPA SKPD itu melibatkan 3 pihak, SKPD, PPKD, dan TAPD. Karena ini pelaksanaan, berarti kita mulai startnya sejak dari Perda APBD ditetapkan. Atau kita mulai mengurusi DPA ketika tahap perencanaan sudah selesai. Tahap perencanaan selesai itu ujung akhirnya apa? Penetapan Perda APBD. Maka di bagian ini Anda lihat di kolom tengah atas dulu. Kita mulai dari situ dulu. Kolom tengah atas, bukan dari kiri ya. Kolom tengah atas, yaitu setelah penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD, PPKD membuat surat pemberitahuan kepada seluruh SKPD. Paling lambat 3 hari sejak APBD ditetapkan, isi surat pemberitahuannya adalah agar menyusun DPA SKPD berdasarkan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD yang sudah ditetapkan. Maka bagannya beralih ke sebelah kiri. SKPD menerima surat pemberitahuan, lalu mereka menyusun rancangan DPA SKPD. Rancangan DPA SKPD-nya disusun, dilampiri langsung dengan anggaran kas. Dilampiri langsung dengan anggaran kas. Ya. Lalu rancangan DPA dan rancangan anggaran ya disampaikan kembali ke PPKD. Ya, rancangan DPA SKPD dan rancangan anggaran kas sebagai lampir DPA SKPD itu dikembalikan lagi ke PPKD untuk dikompilasi, lalu paling lambat ya, jadi kita kembali ke tengah lagi bagian bawah tuh, lalu paling lambat 6 hari setelah pemberitahuan, pokoknya setelah dikompilasi di PPKD, maka kita bergeser ke kanan ya. DPA SKPD-nya yang sudah dikompilasi dari seluruh SKPD itu dibahas di TAPD kembali. Tidak dibahas di DPR, tapi di TAPD. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang sebenarnya isinya adalah PPKD plus perwakilan SKPD juga. Ya. Mereka melakukan verifikasi. Apa yang diverifikasi? Apakah DPA SKPD-nya sudah sesuai dengan Perda dan Perkada? Khususnya Perkada ya, kalau Perda kan totalnya tuh. Perkada ya, Perkada kan penjabaran ya. Berarti pakai bahasa Sunda itu tadi gimana ya? Berarti detail gitu kan. Dicek, bener enggak? Jangan-jangan ya di Perkadanya kegiatan X itu 10M, DPA-nya mengatakan 12, enggak boleh dong. Ya. Kalau di bawahnya mungkin masih bisa ya. Pokoknya dilihat kesesuaiannya. Kalau kesesuaiannya sudah sesuai ya. Bagaimana kalau tidak sesuai dengan Perkada? Maka dikembalikan lagi ke SKPD, balik lagi untuk dilakukan perbaikan. Dan demikian seterusnya, kalau sudah sesuai maka DPA-nya akan ditetapkan.
ditetapkan oleh kepala daerah. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Tadi terakhir sampai ke siapa tadi? Terakhir siapa tadi yang baca? Yang ditunjuk Venda tadi. Rafli, Pak. Oh iya ya. Rafli, kamu mau milih siapa? Absen 9, Pak. Arfandi, dibaca 132 di. Oke, baik, Pak. Pasal 132, poin 1, PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA SKPD paling lambat 3 hari setelah Perkada tentang penjabaran APBD ditetapkan. Poin kedua, rancangan di DPA SKPD sebagaimana dimaksud memuat sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran, rencana penerimaan dana, dan rencana penarikan dana, setiap satuan kerja, serta pendapatan yang diperkirakan. Poin ketiga, Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 hari setelah pemberitahuan penyusunan RKA SKPD disampaikan. Berapa? Oke, terima kasih. Apa yang bisa kita ambil dari sini ya? Ternyata kalau ada bagan dan narasi, kayaknya lebih mudah dipahami daripada langsung baca pasalnya ya. Setuju nggak? Setuju. Ya, jadi tadi kan ada bagannya tuh ya. Kalau langsung baca pasalnya mungkin nggak terbayang bahwa ada 3 pihak gitu kan ya. Oh, tapi kalau dilihat bagannya, 3 pihak tuh begini ceritanya ya. Oke, nah untuk melengkapinya si Arfandi boleh memilih menu teman lagi untuk membaca pasal 133. 17, Pak. Larasati Hamidah ya. Pasal 133 kan, Pak? Betul. Ya, poin pertama, TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD bersama dengan Kepala SKPD yang bersangkutan. Poin kedua, verifikasi atas rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud diselesaikan paling lambat 15 hari sejak ditetapkannya Perkada tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud, PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD setelah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah. Oke, karena suaramu enak didengar nih, langsung ke pasal 133 lanjutannya. Dalam hal hasil verifikasi tidak sesuai dengan Perkada tentang penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. Kemudian, DPA SKPD yang telah disahkan disampaikan Kepala SKPD yang bersangkutan kepada Satker yang secara fungsional melakukan pengawasan daerah paling lambat 7 hari sejak tanggal disahkan. DPA SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku PA. Oke, terima kasih Hamidah ya. Alasan aja ya, mau suruh baca 2 slide gitu. Pakai acara pemuji dulu, ya nggak apa-apa. Izin bertanya Pak dari Alvina. Oh iya boleh, silakan tanya ya. Pak, SPD itu jika di lingkup PKN setara dengan apa ya? Sama kayaknya, surat penyediaan dana ada. Lalu apakah di DPK ada induk dan petikan juga seperti di DIPA? Barangkali ada ya. Induk dan petikan itu kan sekedar untuk menyimpan ya. DPA induk itu dipegang oleh Perben, petikan itu dipegang oleh PA-KPA-nya, gitu kan ya? Ini itu sekedar simpanan saja. Artinya tidak ada pun nggak apa-apa. Yang penting DPA yang dirujuk sama versinya maksudnya. Karena DPA kan nanti ada perubahan. Ya, barangkali mereka sudah nggak pakai induk dan petikan lagi karena didukung oleh Simda yang memadai, ya, yang sinkronis. Itu. Jadi jangan sampai mengajukan SPM pakai revisi nomor 2 padahal sudah direvisi 5 kali.
Nah, itu maksudnya induk dan petikan itu sebenarnya untuk versioning ya, untuk versioning. Kalau di PK ini setara apa ya? Bukannya ada juga ya? Oke, nanti belum nanti tak cari lagi jawabannya. Kita bahas dulu tentang bagan yang saya kopas terakhir, yaitu tentang pengesahan DPA. Maaf, tadi saya salah ya, bukan oleh kepala daerah. Pengesahan DPA dilakukan oleh sekretaris daerah, ya. Maka di bagan ini, kolom 1, 2, 3-nya sebenarnya sudah sama gitu. Cuman setelah rancangannya disetujui dari TAPD akan diajukan kepada Sekda. Lalu Sekdanya akan menetapkan, mensahkan, lalu dikembalikan lagi kepada PPKD, ya. Maaf, disetujuin ya. Oh, maaf, salah saya ya. Bukan pengesahan, persetujuan sekretaris daerah, ya. DPA SKPD yang sudah disetujui kembalikan lagi kepada PPKD untuk dibagikan kepada DPA SKPD, lalu kepala SKPD PPKD lah yang mengesahkan, ya. PPKD lah yang mengesahkan, bukan kepala SKPD ya. Rancangan DPA SKPD yang telah disetujui oleh Sekda disahkan menjadi DPA SKPD, lalu salinan DPA SKPD-nya tadi diberikan kepada 2 orang, yaitu dikembalikan kepada kepala SKPD bersangkutan dan dilaporkan juga kepada Bawasda, ya, yaitu satuan kerja yang melakukan pengawasan. Kenapa disebut demikian? Karena penamaannya ada yang beda. Ada yang menamakan Bawasda, Badan Pengawasan Daerah. Ada yang menamakan Itjenda, Inspektorat Jenderal Itjenda, Inspektorat Jenderal Daerah, bukan Itjenda ya, IDA barangkali ya, Inspektorat Daerah ya. Namanya bisa macam-macam, yang jelas dia fungsinya adalah pengawasan. Oke ya. Nah, sampailah kita kepada yang ada nih, saya cek di googling, ada nih SPD untuk pusat ya. Coba nanti ditanyakan ke dosen ke dosen keuangan negara ya. Saya nggak mau fokus di yang itu. Tapi seingat saya ada. Dulu waktu saya pokoknya waktu saya ikut memproses pencairan dana-dana itu ada kok, ada surat penyediaan dana. Kalau nggak ada, nggak bisa cair juga, ya, nggak bisa cair. Harus ada SPD dari KPPN-nya. Ya. Nah, teman-teman, mari kita lihat slide 24 ya, kurang 6 slide lagi selesai. Di slide ini ada bagian tentang penyediaan dana. Ya, kita mulai dari kolom sebelah kanan. Kita mulainya dari sebelah kanan dulu. Ya. Terakhir PPKD itu sudah mengesahkan DPA SKPD, betul ya? Lalu DPA SKPD-nya kan tadi dilampir. Ya, anggaran kas kayak apa sih, nanti kita lihat. Lalu ada DPA SKPD yang dikembalikan ke SKPD selaku PA atau KPA. Nah, kayaknya ini kebalik nih. Kayaknya enakan baca pasalnya dulu deh. Jadi Larasati tolong
tunjuk kawan lagi untuk membacakan pasal 134. Sebentar saya hapuskan dulu supaya enak bacanya. Absen 21, Pak. Absen 21 ini tak hapus dulu. 21 itu adalah Norman Hadi. Norman, kamu jualan apa sih terkenal banget? Tes. Masuk. Pasal 134. Poin pertama yaitu PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD. Poin kedua, anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pengeluaran daerah dalam setiap periode. Oke, terima kasih. Nah, ya. Saya coba cari dulu ya. Saya googling dulu contoh. Ya ada nih. Wah, cilik banget. Nah, ini dia nih. Nggak ketemu, nanti aja ya. Ya, kita kembali ke bagan, teman-teman. Ya, oh gini tuh cara bagannya, cara baca bagan. Ulang ya. Jadi teman-teman, setelah DPA SKPD disahkan, maka kuasa BUD atau PPKD, ya, di sini kuasa BUD, menyusun anggaran kas dari lampiran-lampiran anggaran kas tiap DPA SKPD tadi. Jadi saya salah tadi ya. Saya salah tuh gini. Jadi gini. Saya salah tuh tadi mengatakan PPKD menyerahkan DPA SKPD kepada kuasa BUD. Buat apa juga ya? Yang diperlukan bagi kuasa BUD itu bukan sekedar DPA SKPD-nya, tapi yang lebih penting adalah anggaran kasnya. Anggaran kas seluruh SKPD, guys, dikumpulkan dan dikompilasi. Ya, dikumpulkan dan dikompilasi. Disinilah nanti bermain pasal tadi siapa tadi yang mengatakan deposito tadi siapa tadi? Yang baca deposito siapa? Pasal 131. Dari kompilasi anggaran kas seluruh anggaran kas seluruh SKPD yang disusun oleh BUD ya. Atau gini ya. Dari kompilasi anggaran kas seluruh SKPD sebagaimana disusun oleh BUD menjadi dasar manajemen kas daerah. Gini dia lebih jelas. Dan juga untuk mempersiapkan surat penyediaan dana di tiap waktu yang direncanakan. Contohnya gini guys, ya, contohnya gini. Saya pakai ilustrasinya, saya pakai anu aja ya. Saya pakai Excel saya ya, nggak pakai ini, nggak pakai yang di googling tadi, ya supaya jelas. Gini nih. Ini yang ngajarin saya nganu loh, profesor di UGM nih. Profesor guru saya ini mengajarkan saya opo sih sajane yang namanya anggaran kas daerah. Pertanyaan pertama dulu nih buat teman-teman. Kira-kira kalau di bulan Januari itu sudah ada pendapatan belum bagi daerah? Belum. Sudah. Pendapatan apa? Yang ada pasti di bulan Januari.
Januari pada ya sudah ada. Tapi semakin ke kanan, maksudnya semakin ke semakin mendekati akhir tahun, tentu semakin gede ya karena PAD ada ya. Apalagi bulan 3, bulan Maret. Ada apa? Bulan Maret itu ada apa misalnya? Ada bagi hasil triwulan 1. Gitu kan ya. Nah, kurang lebih kayak inilah nanti ya. Saya